dalam rangka menyambut tamu agung ini. Bahkan dari mulai bulan Rajab kita sudah bersiap-siap dengan terus berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang kita muliakan para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus para imam-imam masjid kita al-makhsus yang mengimami sholat subuh di kesempatan hari ini, dan juga yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mubarak Joglo beserta dengan segenap jajarannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah sidang sholat subuh Ahad pagi, ya, Masjid Jami Al-Mubarak yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di masjid yang mulia ini dengan saya, dan tidak kalah istimewanya pertemuan kita di bulan yang teramat sangat istimewa sebagai penghulu seluruh bulan Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bukan menjadi rahasia umum bahwa setiap kali datang bulan suci Ramadan, umat Islam giroh semangatnya, giroh ibadahnya semakin meningkat. Alhamdulillah, 1 minggu yang lalu saya baru kembali dari Tanah Suci, merasakan suasana bulan Ramadan 3 hari di Tanah Suci. Bagaimana di sono antusias umat Islam dari seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, sekalian merasakan daripada ibadah di bulan suci Ramadan itu.
Jadi dengan kondisi puasa bukan malah kendor ibadahnya, melainkan makin kenceng. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, itu pun terjadi di tempat kita. Indonesia yang kita cintai ini, umat Islamnya ini, sebelum datang bulan Ramadan aja sudah gegap gempita dalam rangka menyambut tamu agung ini. Bahkan dari mulai bulan Rajab kita sudah bersiap-siap dengan terus berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ngarep betul sama Allah dikasih umur yang panjang, badan yang sehat, untuk diberikan kesempatan bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah masuk bulan Sya'ban, kerinduan dan keinginan itu semakin menguat. Diadakanlah tawakupan pengajian di mana-mana, mengadakan silaturahim, saling memaafkan antara satu dengan yang lain, murid dengan guru, sesama kita antar jamaah. Bahkan ada istilah rowahan, betul, bukan hanya sama yang masih hidup doang, yang udah mati juga sama-sama kita datang ziarah, kita kirimin hadiah, betul. Masya Allah, sebagai bentuk adab dan akhlak kita, karena kita bisa ada di dunia ini, kita bisa kenal agama ini, tidak lain adalah karena jasa orang tua-tua kita. Kita doain orang tua-tua kita yang sudah meninggal dunia di bulan Sya'ban itu, yang disebut dengan istilah munggahan atau rowahan. Yang hidup kita jalin silaturahim, kita saling meminta maaf. Yang sudah mati kita kirimkan hadiah pahala, baik itu dengan pahala ziarah maupun kita adakan sedekahan di rumah kita. Alhamdulillah, masuklah kita di bulan Ramadan ini, Masya Allah, alhamdulillah sudah dalam keadaan siap siaga. Makanya dari hari pertama sampai hari yang ke-13 saya yakin para jamaah semuanya udah pada ngebut. Alhamdulillah, ngebut belum ibadahnya, tadarusnya ngebut, betul nggak? Ya, sodakohnya ngebut, semuanya dikebut. Karena ini kesempatan yang sangat berharga di bulan Ramadan ini. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa kita ini kalau bulan Ramadan ini semangatnya luar biasa ibadah itu? Subuh aja segini nih, subuh gimana maghrib ini, betul nggak? Apalagi buka bersama, penuh nggak masjid? Kalau giliran makan aja banyak yang datang, betul nggak? Ini luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini alhamdulillah, sebagaimana kita mengetahui, pahala atas amal-amal kita beda daripada bulan di luar Ramadan. Jadi udah tahu banget tuh, kalau bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat ganda. Inilah sifat manusia, melakukan sesuatu kalau untungnya banyak lebih semangat, betul? Betul. Kalau untungnya dikit kurang semangat. Kalau kerja bakti melehoi, betul nggak? Iya, makanya Allah tuh tahu betul hamba-hambanya. Diiming-imingin, Masya Allah, dijanjikan, bukan iming-iming, janjinya maha bener. Siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan ini luar biasa pahalanya. Sebetulnya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang dikhususkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada umat-umat yang lain. Sering saya sampaikan hal ini, di mana umat Rasulullah ini kita nih semua nih, itu kalau melakukan amalan, pahalanya itu Allah janjikan berlipat-lipat ganda balasannya. Dari mulai 10 kali lipat, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang melakukan satu kebajikan, Allah balas dengan 10 kali lipat pahala. Alhamdulillah.
Ini hebatnya orang Islam ini. Makanya waktu Isra Mi'raj itu Nabi mendapatkan mandat amanat dari Allah langsung, perintah salat 5 waktu, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. 5 waktu ya, salat 5 waktu yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya. Waktu Rasulullah mulai turun dari langit mau balik lagi ke bumi, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Ya Rasul, ya Muhammad, ente dapat apa dari Allah?" Dapat perintah sholat. Berapa banyak? 50 waktu, saudara-saudara. 50 waktu. Setiap waktunya ya gak tahu tuh berapa rakaatnya, saudara-saudara ya. Pokoknya 50 aja. Kata Nabi Musa, balik lagi dah. Orang bakal sanggup umatmu Muhammad. Ya, balik lagi, dikurangin setiap balik, minta dispensasi, dikurangin 5 sampai jadi tinggal 5, Pak. Ya. Ketemu lagi Nabi Musa. Berapa? Jadi 5, wahai Musa. Balik lagi, orang bakal sanggup. Gitu kata Nabi Musa. Umat saya aja yang gagah-gagah, yang kuat-kuat agak sanggup melehoi. Apalagi umatmu. Kata Rasulullah, malu bolak-balik mulu. Dari 50 jadi 5. Tapi apa kata Allah? Walaupun ngerjainnya 5 seperti 50 sama. Kenapa? Dikalikan 10 man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bilangannya dikurangin, pahalanya ditambahin. Hebatnya umat Rasulullah, Pak. Tuh. 10 kali lipat. Berapa lagi? 700 kali lipat. Masya Allah, naik tuh. Siapa orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kama tali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti orang yang menanam 1 biji benih, lalu tumbuh dari biji yang dia tanam itu 7 cabang, yang setiap cabangnya ada 100 biji yang dia tanam. Berarti modal 1 panen 700. Menang banyak apa menang dikit itu? Masya Allah, umat Rasulullah. Hebat nggak tuh? Janji Allah kepada kita, keistimewaan yang Allah berikan. Berapa lagi? 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat. Masya Allah. Dari mulai 10, 700, 1000, 100.000. Salatun fi masjidi hada, kata Nabi, khairun min alfi salatin fi ma siwah illal masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram khairun min mi'ati alfi sholatin fi maswah. 1 kali sholat di masjidku ini, kata Nabi, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain kecuali di Masjidil Haram. Dan 1 kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Sholat 1 kali di Masjidil Haram lebih baik daripada sholat 100.000 kali di Masjid Al-Mubarak Joglo. Masya Allah. Kalau 100.000 kali sholat, kira-kira kuat apa kagak kita ngejalaninnya kira-kira? Nggak usah 100.000, 1000 rakaat aja kita coba yuk. Siap nggak kira-kira? Siap nggak? Sekali-kali kita taraweh 1000 rakaat. Nanti kita umumin, insya Allah kita akan melakukan sholat taraweh 1000 rakaat ya di Masjid Al-Mubarak yang akan dipimpin oleh imam kita. Nih imam kita ya, jangan saya yang imamin, orang sanggup saya ya. Saya yakin gak ada yang datang tuh saudara, betul nggak? Ya, imamnya nekat ngerjain juga 1000 rakaat, turun bro, saudara-saudara, 1000 rakaat, betul nggak? Masya Allah. Ini hebatnya umat Rasulullah ini. Makanya Pak, niatkan di dalam hati yang kuat, yang mantap untuk bisa berziarah kedua tanah suci. Baik itu melaksanakan haji maupun umroh semampunya Pak. Kata Nabi, la tasuddur rihala
illa fi salasin, al masjidil haram wa masjidi hadza wa masjidil aqsa. Jangan kamu ngoyo. Ngoyo ini bahasa mana ini? Maksain diri. Nah ini pas nih ya, paham nih ya. Jangan kamu terlalu memaksakan diri untuk melakukan perjalanan mengunjungi suatu tempat, atau kalau bahasa kerennya traveling, melainkan kepada 3 tempat tujuan. Kalau kepada 3 tempat ini, 3 tujuan ini, boleh kamu memaksakan diri, boleh kamu bersungguh-sungguh berupaya untuk bisa mengunjunginya. Tapi kalau ke tempat yang lain, mau ke Singapura, mau ke Australia, mau ke Amerika, mau ke Turki, atau ke belahan dunia yang lain, jangan terlalu ngoyo, kata Nabi. Tapi kalau kepada 3 tempat ini, emang kudu ngoyo. Kalau ada tanah emang masih kebagian buat warisan yang lain-lain mah ya sisain, lu jual buat ke sono. Tuh. Kemana aja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjidku kata Nabi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Insya. Makanya dipaksain. Kalau nggak dipaksain mah ya niatnya separoh, nggak bakal jadi, Pak. Ngumpulin duit. Kalau haji lama banget, umur aja dulu dah. Ngumpulin duit, kumpul 35 juta. Ngeliat motor NMAX keluaran baru. Kayaknya buat beli motor aja dulu dah. Lumayan buat warawiri, buat ngojek online. Ntar gua kumpulin lagi, mudah-mudahan bukan cuma pergi umroh, bisa pergi haji. Itu mau namanya khotir. Bisikan setan di dalam hati kita, udah niat mau umroh, dia udah nabung capek-capek, kumpul 3 juta tinggal daftar berangkat, dia malah beliin motor NMAX. Pengen berangkat umroh sekeluarga. Dia nabung, ya kumpulin duit, kumpul 250 juta, bisa berangkat tuh dengan satu keluarganya. Udah dihitung-hitung. Lagi jalan-jalan ke Joglo, dekat Masjid Al Mubarak, ada rumah dijual murah. Rumah, cuman kontrakan gitu, strategis banget depan jalanan. Wah ini mah kalau saya beli, saya bikin ruko, lumayan depan sekolah lagi ini. Bocah pada jajan. Gua dagang cilok juga laku di sini. Itu pas dia lihat harganya pas banget, 250 juta. Lah orang lebih ini. Nah beliin petakan aja dulu dah, tergampang. Mudah-mudahan dari sini ntar gua kontrakin atau gua usaha, bisa nabung, bisa pergi bukan umroh doang, haji. Ora jadi. Dibeliin petakan. Niatnya kuduman. Makanya doa. Utamanya doa dulu. Kalau mau pergi haji dan umroh, doa. Ya, ayo sama-sama ikutin saya Pak ya. Karena saya udah terbukti nih. Insya Allah nanti tanggal 17 April, ya, Lebaran 1 minggu saya udah berangkat lagi. Alhamdulillah. Allahumma ayo. Nih biar pada bisa berangkat ke tanah suci, amin. Ya, kata Nabi, paksain tuh kan. Allahumma paksain. Itu doanya. Allahumma, emang bener itu doanya? Bukan. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salamah wal barakah wa bulugil marami miraran ya Allah marrata ba'da marratin ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Minta ya Allah mudahin saya bisa ziarah ke Mekah dan Madinah tanpa ada kesulitan, tanpa ada halangan-halangan, amin amin, dalam keadaan sehat, barokah, ya, tercapai segala cita-cita, berulang-ulang bisa berziarah dengan rahmatmu insya. Apalagi ganjaran pahala yang akan Allah berikan daripada amalan-amalan umat Rasulullah ini. Di bulan Ramadan ada 1 malam yang istimewa.
Lailatul Qadar namanya. Betul? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapa yang ibadah di malam Lailatul Qadar itu ibadahnya lebih baik daripada orang yang ibadah 1000 bulan. Itu kalau di konversi dengan usia manusia di alam dunia 83 tahun. Luar biasa nggak tuh Pak? Luar biasa nggak? Nah inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, saudara-saudara, bahwa amalan yang kita lakukan dari segi manfaat itu keadaannya dua Pak. Kita sampai isyrok ya Pak ya. Jangan pulang dulu, udah sampai pulang ntar nggak sempat isyrok Pak. Kata Nabi ya, man shallal fajr fi jama'atin. Siapa orang yang siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, sholat subuh disebut sholat fajar juga ya. Tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a syams. Kemudian habis sholat subuh dia kagak langsung merat, dia kagak langsung balik ya, karena nggak ada keperluan yang urgen. Dia duduk habis sholat subuh, dia zikir sampai matahari nongol ya, udah mulai kelihatan terangnya tuh ya. Tsumma shalla rakaataini, lalu dia sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka dia memperoleh pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Alhamdulillah. Isyraq jam 5 lewat 5:55 tuh sudah lihat tadi di situ ya. Baru dah habis isyraq 2 rakaat. Rakaat pertama habis Fatihah bacanya ad-duha. Wadduha walaili idza saja. Lalu yang kedua setelah Fatihah, rakaat yang kedua bacanya alam nasroh ya. Dah setelah itu salam, udah nggak apa-apa pulang, dapat pahalanya luar biasa seperti dapat pahala haji dan umroh. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti udah begitu, gua mau berangkat umroh, motor duitnya gua beliin motor. Jangan. Itu mah keutamaannya bukan bisa menggantikan ibadah haji, bukan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jadi amalan yang kita lakukan dari segi manfaat itu keadaannya dua. Yang pertama dari segi keberlangsungan atau tempo pahala yang dihasilkan dari amal itu. Yang kedua, itu tadi yang sudah saya bahas pertama ya di depan, amalan ditinjau dari segi bobot, jumlah pahala yang dihasilkan dari amalan itu. Nah, yang pertama, amalan ditinjau dari segi keberlangsungan, tempo pahala yang dihasilkan. Para ulama mengatakan ada amalan yang bersifat at-ta'addi, ada amalan yang bersifat al-qasir. Ya. Pernah dengar nggak nih kira-kira nih? Belum ya? Ya soalnya di masjid kita ini Masya Allah tiap subuh ahad ada kuliah subuh, alhamdulillah. Ya, bahkan taraweh juga ada. Jadi kadang-kadang Ustadz ngomong ya di situ-situ aja, nggak jauh ya. Tapi jangan pernah bosan sama ilmu. Insya Allah menjadi barokah buat kita. Amin. Nah, apa itu amalan yang bersifat at-ta'adi? Amalan yang pahalanya kagak ada batasnya, Pak. Nggak putus-putus, ya. Dan amalan yang bersifat al-qasir yang pahalanya terbatas. Sekali dia melakukan hari itu dapat pahala, selesai, pahalanya selesai juga, Pak. Nah, para ulama mengatakan akhirnya al-amalul muta'addi afdalu minal qasir. Melakukan amalan yang pahalanya tak terbatas lebih baik daripada amalan yang pahalanya terbatas. Maksudnya yang tak terbatas itu apa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, sab'un ya, sab'un yajri lil 'abdi wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Sab'un lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih.
Ada 7 amalan kata Nabi yang pahalanya itu tidak terbatas, terus nggak putus-putus sampai orang yang melakukan amalan itu meninggal dunia, pahalanya masih ngerojog aja ke kuburnya. Tahu ngerojog? Apaan ngerojog? Kalau kecipretan dikit, ya, kesebiok belum terlalu banyak. Kalau kegerojogan, nah itu ya, banjir loh, betul nggak? Gerojog, masya Allah, ya. 7 amalan yang pahalanya nggak putus-putus, nggak habis-habis, bahkan sampai orang yang melakukan amalan itu meninggal dunia, pahalanya masih terus mengalir dan ngegrojok ke dalam kuburnya. Masya Allah. Mau tahu nggak nih kira-kira? Udah lapar? Baru sahur udah lapar lagi. Yang pertama kata Nabi, man 'allama ilman. Orang yang ngajarin ilmu, guru, ustad, kiai, kerjanya ngapain? Ngajarin ilmu, betul nggak? Ngajarin orang ngaji, ngasih ceramah di mana-mana. Alhamdulillah. Tadi saya taraweh agak jauh Pak, di Mampang Pak. Lumayan jauh nggak tuh? Di Mampang saya taraweh di Masjid Husnul Khotimah, masjidnya Bang Aji Oma Irama. Saya pengen ketemu orang datang dia orang taraweh. Udah sepuh kali ya. Jadi ketemu sama pengurus-pengurusnya aja di Mampang. Saya sebetulnya orang mau jauh-jauh kalau taraweh. Kebetulan dekat kantor saya di Mampang ya. Di belakang kantor, jadi saya sekalian buka puasa di kantor, sedang ada manasik haji. Jadi sekalian saya silaturahim, numpang buka puasa di kantor, sholat maghrib langsung ke Masjid Husnul Khotimah. Tuh Pak, keliling-keliling. Makanya nggak ada alasan seorang guru, seorang ustadz mengajarkan ilmu nggak ikhlas, nggak ada alasan. Ya, kalau kita dikasih maisha, upah, hadiah kecil itu meh. Tapi yang lebih besar ini janji Allah melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pahala orang yang mengajarkan ilmu agak ada habis-habisnya, agak ada putus-putusnya, sampai orang yang mengajar itu sudah meninggal dunia, pahalanya masih terus mengalir ke dalam kuburnya. Alhamdulillah. Makanya nggak usah ngedumel jadi guru. Masya Allah, pahala Allah lebih besar yang dijanjikan kepada kita daripada upah dan hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang kita ajarkan ilmu. Nah, alhamdulillah. Nah, makanya belajar ilmu, udah dapat ilmu, udah bisa ngaji sebagainya, ajarin orang yang belum tahu, yang belum bisa. Jangan udah pinter ngumpet aja, ada nggak? Iya, diumpetin aja ilmunya. Gua kalau ajarin orang di joglo ntar kesaingan gua takut kesaingan. Ada yang begitu ada? Jangan jadi ustadz, jangan takut kesaingan kayak orang dagang aja begitu ya. Ya rezeki urusan Allah, betul nggak? Alhamdulillah. Yang penting kita banyak silaturahim, itu yang penting, betul nggak? Jadi ustadz tuh harus banyak silaturahim, jangan ngerembak, nungguin panggilan si Matupang siang malam tunggu lah siapa yang mau manggil. Ya silaturahim, bangun komunikasi. Kayak saya kan Masjid Al Mubarak ini siapa nih penerusnya? Karena saya dari zaman engkau ngaji Mardani, betul nggak? Guru kita, orang tua kita, berlanjut ke Ustadz Abdul Ghafur almarhum juga. Siapa penerusnya? Terus saya sambung silaturahim, saya WA. Jangan sampai putus silaturahim. Alhamdulillah, dari rambut saya masih hitam sampai udah putih, masih di Al Mubarak. Alhamdulillah, silaturahimnya terjalin. Alhamdulillah. Mungkin kalau saya udah nggak di sini, mungkin saya sudah berpulang ke rahmatullah, baru selesai datu misi saya. Makanya kemarin saya ditelepon untuk membadalkan khutbah Jumat di Masjid Karyawan Baterai ABC yang ada di Dan Mogot. Saya juga tugas di situ. Pak Ustadz, Jumat kosong nggak? Emang kenapa? Tolong Pak Ustadz, kalau kosong badalin, ada Ustadz kebetulan biasa bertugas di masjid kita, dia tidak bisa
mengisi khutbah hari ini karena berpulang ke rahmatullah. Masya Allah, saya suruh badalin dia. Saya bilang, saya kalau Jumat sudah ada schedule 1 tahun penuh, jadi mohon maaf. Jadi kalau saya kagak nongol-nongol di Masjid Al-Mubarak, itu aja ya. Saya yakin kalau pengurus nggak bakal mutusin silaturahim sama saya. Amin. Amin. Jadi kalau saya nggak nongol-nongol, jangan. Tapi doain panjang umur ah. Amin. Bini baru 1 ah. Ya. Berapa kudunya ya? Ya, betul nggak? Iya. Nah, mengajarkan ilmu, orang yang mengajarkan pahalanya luar biasa. Yang kedua, aukaronahron, melebarkan sungai, mengalirkan air. Yang ketiga, auhaparabi'ran, amalan yang pahalanya enggak putus-putus, terus menerus, menggali sumur. Lalu yang keempat, augorosanahlan, nanam pohon korma. Ini saya gabung nih 3 nih ya, yaitu orang yang melebarkan sungai atau mengalirkan air, ya, atau menggali, atau yang ketiga menggali sumur. Maksudnya sodakoh yang paling utama salah satunya adalah sedekah air, Pak. Itu kalau Bapak nanti jalan-jalan pergi haji, pergi umroh, itu ada ya tembok bekas aliran sungai, maksudnya aliran air, maaf ya, yang dibangun oleh Siti Zubaidah, istri daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Waktu dia pergi haji pada masa itu 1200 tahun yang lampau, itu orang ketika haji di Mekah kesulitan air. Maka Siti Zubaidah ini sebagai apa namanya, sebagai istri daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid berinisiatif, punya ide. Dia membuat tembok untuk menyalurkan air itu dari lembah Hunain yang dekat dengan Taif, 92 km, Pak. Itu ada ya di sekitar sisi-sisi gunung, masih ada bekas-bekas temboknya itu seperti tembok Cina, Pak. Disebut tembok Siti Zubaidah. Masya Allah, orang perempuan dulu ya, Pak ya. Luar biasa nggak tuh? Otaknya brilian. Kalau untuk berjuang agama luar biasa. Istri pejabat. Kalau sekarang istri pejabat gak ilah ngabisin duit doang, lakinya disuruh korupsi, betul nggak? Iya tuh orang wadon sekarang. Sama bini kita begitu, bisanya ngambek sama ngabisin duit. Tapi enggak, orang Jawa lemah. Insya. Iya. Ini Siti Zubaidah mengamalkan hadis ini, mengalirkan air. Manfaat banyak itu airnya. Sekarang udah nggak dipakai, cuma tinggal tembok, ya bekas-bekasnya doang itu. Ya, karena sekarang udah ada teknologi menghasilkan air, saudara-saudara. Makanya di masjid kita ini ada WC, ada toilet, betul nggak? Ini sedekah kita bersama-sama, sedekah air ini, saudara-saudara. Kalau udah urusannya air itu orang butuh semuanya, betul nggak? Apalagi orang Islam 24 jam, kalau nggak ada air repot, betul nggak? Dari mulai mandi kecil sampai mandi gede, betul nggak? Masya Allah, sembahyang 5 waktu, main air mulu orang Indonesia, betul nggak? Air ini penting, saudara-saudara. Makanya masjid kita, alhamdulillah, saya lihat kamar mandinya lega, alhamdulillah. Makanya udah biarin aja, orang mau numpang buang air biarin aja, nggak usah ditulis-tulis, bukan WC umum. Awas kalau buang air di sini sembarangan ya. Kalau apa namanya bukan WC umum, buang air di sini didoain bolnya mampet. Jangan begitu. Biarin aja udah. Ya, alhamdulillah ya kan? Nggak apa-apa, cuman numpang buang air doang, belum mau sembahyang, biarin baik, biarin. Ya jangan pakai diomongin. Lu mau buang air doang ke masjid, sembahyang agak, biarin aja. Ya. Sekali dia cuman buang air doang, 2 kali, lama-lama mikir nggak? Lah, gua ke masjid cuman berak doang, sembahyang agak, ntar apa kata Allah? Akhirnya dia mau sembahyang tuh, mau sholat, mau ngaji, ya, jadi rajin ibadah. Kata temennya, lah tumben lo sekarang jadi rajin ke masjid, rajin sholat. Siapa yang ngasih lo hidayah? WC masjid tuh, alhamdulillah. Biarin aja ya, yang penting kalau habis buang air lu siram. Udah buang air di masjid gratis, kagak disiram, sundelan lo tuh yang begitu tuh, yang bolnya mampet tuh gitu tuh, iya dibersihin, betul nggak? Yang rapi, anajopatu minal iman, sedekah air, saudara-saudara. Lalu augorosa
Nahlan, nanam pohon maksudnya nanam pohon yang berbuah. Kita bisa makan nangka, masya Allah, makan rambutan, ya, memetik buah kelapa, kita makan kelapa, saudara-saudara, makan buah kecapi, macam-macam buah-buahan tuh, ya, karena babak kita, engkong kita nanam, betul, betul. Kalau kagak nanam beli loh, betul ya. Makanya ada orang Betawi di samping rumahnya ada pohon nangka, banget. Buahnya orang habis-habis buahnya pohon nangka, nggak ada musimnya. Lagi kumpul acara keluarga, kumpulnya acara keluarga, dipetik itu nangkanya yang setengah masak, ya, dikupas kulitnya, dibuang getahnya, dicacak-cacak, dibikin sayur nangka. Dipakein apa tuh? Dipakein santan, ya, sama tulangan ayam. Masya Allah, enak gak tuh? Enak gak? Ada mantunya orang Jawa, orang Jogja, ya, dia bikin gudeg. Masya Allah, sayur nangka sama gudeg. Makan itu keluarga besarnya. Itu yang nanam nangka, Masya Allah, lagi ngocor baik pahalanya. Gara-gara tanamannya ada buahnya, manfaat dimakan orang banyak, khususnya anak turunannya. Alhamdulillah. Nanem. Lu mau bisanya nebangin doang sih. Nanam pohon. Ya, jangan mikirnya begini, gua kalau nanam pohon nangka kapan berbuahnya? Belum berbuah, gua udah modal duluan, capek doang gua kagak makan buahnya. Jangan begitu mikirnya, lu jangan mikirin congoran lu dewek. Mudah-mudahan gua tanam ini pohon nangka, kalaupun gua kagak sampai metik karena umur gua terbatas, mudah-mudahan nanti anak turunan gua bisa makan buah nangka yang gua tanam. Begitu mikirnya. Ini mah kagak apa-apa, ukurannya congorannya, saudara-saudara. Nanam pohon yang awet, yang langgeng, yang umurnya panjang, kalau bisa melampaui umur kita, jadi jariah, pahalanya orang habis. Bukan nanam pohon cabe, pohon tomat mah sekali tanam kita panen habis mati, betul nggak? Anak kita orang makan lagi. Nanamnya pohon-pohonan yang umurnya panjang, insya. Lalu yang kelima, aubana masjidan, amalan yang pahalanya nggak putus-putus, nggak ada batasnya, ngebangun masjid. Makanya orang tua kita pinter, biar tanah mahal di Joglo, ya, berapa di sini semeter tanah? No, di sono ada tanah 100, murah nggak? Masih sampai sekarang masih tanah 100, Pak. Bener nggak? Ada yang lebih murah, tanah gocap, di mana ya? Ada nggak? Ada, bener lah, ada yang gocap, saudara-saudara. Alhamdulillah. Iya. Walaupun mahal tanah di Joglo, udah masuk DKI, betul nggak? Ibu kota negara, tapi tetap orang tua kita itu dia sisain buat wakaf, betul nggak? Ya, dari mulai musola jadi masjid, alhamdulillah, jadi madrasah. Makanya orang tua kita Haji Mardani semuanya yang punya kontribusi di masjid ini, yang udah pada meninggal, lagi ongkang-ongkang kaki panen pahala, grojok pahalanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, bangun masjid. Makanya kalau saya bawa jamaah pergi umroh itu, saya kalau bawa jamaah bisa 85, 45, bahkan ada 150 saya bawa, saudara-saudara. Alhamdulillah, ketika di Madinah saya mendatangi satu tempat namanya Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya bilang sama jamaah, Bapak Ibu saksikan, ini masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Hari ini kita menyaksikan warisan legacy yang ditinggalkan oleh Rasul kita, pemimpin kita. Masjid Quba, kita akan sholat di sini dan berdoa. Di dalam hati tanamkan niat, ya Allah, kalau Engkau berikan saya rezeki, ya Allah, rezeki yang lebih, ya Allah, buka hati saya, berikan saya jalan, ya Allah, keinginan daripada niat saya wujudkan, ya Allah. Saya juga pengen bangun masjid kayak Rasulmu. Amin, amin. Ada lagi di pojokan berdoa, ya Allah, ini saya lagi ada obekan ini, ya Allah, mudah-mudahan pulang umur meleduk obekan saya. Ya saya pengen bangun masjid, minimal musola. Lu pakai turunin lagi niat lu. Ya udah ngomong masjid, minimal musola. Niat aja masjid dulu, amin.
Amin. Biar gede kalau punya cita-cita. Amin. Iya, bangun masjid. Saudara-saudara, bangun masjid, niatin dalam hati, minimal musola. Bilang, ya Allah, kalau nggak kesampaian sampai saya mati nggak bisa bangun masjid, ya Allah, nggak tercapai cita-cita saya ini, ya Allah, pilih anak turunan saya bisa bangun masjid. Amin. Bagaimana kalau emang kita orang gablek duit, nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun musola? Lu ngamal yang banyak di masjid, ngamal. Amin. Amin. Jangan kalau sholat ke masjid nih, sholat taraweh, sholat Jumat, lupa mulu bawa duit. Begitu orang? Lupa gue ya, lupa. Itu setan yang bikin lupa tuh, betul nggak? Itu kalau saya liatin kotak amal cepet banget jalannya kayak jalan tol. Lah lewat semua itu, betul nggak? Pokoknya kalau mau ke masjid itu tanamkan, gua nggak akan ke masjid kalau nggak bawa duit. Begitu dong, amin. Karena satu paket sholat dan sedekah, amin. Amin. Kalau ke mall nih, mau jalan-jalan ke hari-hari, misalkan ke Ramayana atau kemana gitu ya, tempat perbelanjaan, ya nggak usah dah. Pasar pagi tuh pasar pagi di Joglo tuh, ya kan tuh kenal banget. Itu perputaran uangnya itu pasar pagi miliaran itu, Pak. Ya, dua katanya gitu ya. Itu Bapak kalau ke tempat itu aja berani nggak kalau ngebawa duit? Lah, pelangap longo, Pak. Kalau ngebawa duit mah, ya Allah itu kolor murah banget ya, nggak bawa duit. Pulang lagi nggak? Pulang dulu ah, lumayan ini buat olahraga, buat lebaran kolor, betul nggak? Kalau di mall lumayan harganya. Sekarang di masjid lupa bawa duit, balik nggak? Alhamdulillah nggak bawa duit. Jangan begitu, saudara-saudara. Ya beramal yang banyak, bersedekah yang banyak. Apa saja yang dibutuhkan masjid, ayo. Apalagi masjid kita udah full AC. Tadi saya masuk, masya Allah, al-mubarak, udah adem bener ini. Orang mau kalah sama masjid-masjid sebelah. Yang ono pakai AC, yang ono pakai AC. Waduh, kalau semua pakai AC, di sini nggak pakai AC, jamaah gue pindah semua. Masang AC sekarang, alhamdulillah. Maka kalau masjid udah masang AC, nggak boleh ngamalnya 2000 takor DKM. Betul? Betul? Iya, ini udah AC masih 2000 aja ngamalnya. Wah, ini gimana nombok, saudara-saudara? Ya pokoknya besok kalau masih 2000 baik AC jual aja DKM. Ya udah blag lagi itu apa namanya jendela udah pakai AC alam. Lu sembayang banyak nyamuk bon, biarin sekalian lu pada gatel-gatel kaki lu pada lu. Betul nggak? Iya, minimal ceban, minimal ceban. Pokoknya begitu. Mau sholat Jumat ngomong sama bini, Neng, pokoknya abang kalau sholat Jumat siapin duit. Begitu ya, minimal 10.000. Minimal itu minimal, saudara-saudara ya. Amin ya robbal. Insya Allah walaupun kita nggak bisa bangun masjid, kita punya bagian daripada saham di masjid itu karena kita banyak sedekah dan beramal di masjid. Insya. Lalu yang kelima, awarasa mushafan, mewariskan mushaf, mewakafkan mushaf. Jadi bapak ibu punya rezeki beli Quran 5 biji yang bagus, taruh di masjid, taruh di musola, taruh di pesantren. Itu pahalanya nggak putus-putus tuh. Quran bapak lihat di musola, di masjid itu udah pada bontok-bontok, itu orang tua kita dulu naruh, betul nggak? Nggak dibuang, Quran dibaca, apalagi Qurannya bagus, betul nggak? Nyimpennya rapi. Orangnya yang udah mati pun Qurannya masih ada, pahalanya ngalir. Jangan kalau udah mati baru bikin Yasin, begitu nggak? Jangan nunggu mati beramal itu, saudara-saudara. Ya, kita masih sehat, panjang umur, masih banyak rezeki, beramal, berwakaf, saudara-saudara. Insya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, amalan yang pahalanya nggak habis-habis, nggak putus-putus. Autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, meninggalkan anak, tapi bukan anak yang menang baik, yang blow on, ya, yang diem baik, yang agak mikir. Anak yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Waladun soleh, ya. Makanya kita nggak boleh jomblo hidup ini. Udah dikasih pasangan, betul nggak? Lu nikah jangan ngejomblo. Umur udah 50 belum kawin, belum punya anak. Mikirnya jangan begini nih, ntar kalau saya nggak punya anak, nanti kalau tua saya pengen ngurusin saya. Bukan itu yang paling utama.
Kalau kita mati nggak punya anak, siapa yang doain kita? Betul nggak? Betul nggak? Kawin dah yang belum kawin, ya betul nggak? Pak Ustadz udah 10 tahun kawin belum punya anak, lu kawin lagi? Iya, jangan-jangan itu sawahnya kurang subur. Coba lu cari sawah Sukabumi. Oh, udah isyrok tuh ya. Jadi meninggalkan anak yang soleh dan soleha, yang nanti ketika kita mati mereka masih tetap berpegang kepada iman dan Islam, bertakwa kepada Allah, dan memikirkan kita dengan selalu mendoakan daripada ampunan Allah untuk kita di dalam kubur kita, insya. Nah, terus terakhir udah isyrok saudara-saudara ya. Apa amalan dari segi bobot pahala tadi udah saya sampaikan ya, dari mulai 10 kali lipat, 700 ya, 1000, 100.000, bahkan sampai dengan khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar. Ada satu amalan ya yang pahalanya unlimited. Tahu unlimited? Tak terbatas. Nenek-nenek tuh kalau lagi ke konter HP, pulsa unlimited, tahu banget unlimited ya nenek-nenek, unlimited tuh. Iya, yang bebas teleponan, cat-catan. Masya Allah nenek-nenek akhir zaman, Masya Allah, kalau masang status malam-malam jam 2 nenek-nenek dingin dalam kesendirian. Ya kan? Iya, tidur tanpa teman di sisi nenek-nenek. Kalau masih perawan gue paranin loh. Ini saudara-saudara ma'asyiral muslimin, jadi ada amalan yang pahalanya ini tidak ditentukan oleh Allah kadarnya. Bukan 10, 700, 1000, 100.000, tapi tidak dijelaskan oleh Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Fa inna lahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam atau manusia adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Makanya puasa kita di bulan Ramadan ini adalah untuk Allah. As-saumu li, puasa untukku kata Allah. Allah yang minta, Allah yang nagih. Kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, wajib atasmu berpuasa. Jadi ini urusannya kita sama Allah, Pak, yang ngasih kita tangan, yang ngasih kita kaki, yang ngasih kita semuanya di alam dunia ini sampai nanti di akhirat. Allah minta puasa yang kamu lakukan untukku. Maka karena puasa ini kita persembahkan untuk Tuhan kita yang udah sangat baik, Rahman dan Rahim, kita harus persembahkan puasa kita ini dengan sebaik-baiknya, insya. Dan kata Allah, nanti aku akan langsung membalasnya. Kalau Allah yang langsung membalasnya, Masya Allah, tidak ditentukan kadarnya, saudara-saudara. Maka ayo laksanakan ibadah puasa dengan sepenuh antusias. Ini adalah tanggung jawab moral kita, antara kita dengan Tuhan kita langsung, tidak berkenaan dengan makhluk, tidak berkenaan dengan siapapun, bersifat rahasia. Makanya kalau ada orang kerja di pasar teman-temannya banyak yang pada kagak puasa, gegar siang bolong, pada ngopi, pada makan, pada ngerokok, dia kegoda ikut-ikutan sama temannya. Pulang ke rumah ketemu bininya, bang kayaknya lemes banget puasa, mau masuk sempoyongan. Kata lakinya, puasa, wah, percaya nggak bininya? Percaya nggak? Padahal di pasar udah ngopi 3 gelas. Sundelan nggak tuh? Sundelan nggak? Ini yang begini nih bohong sama Allah. Sekali lagi, puasa adalah untukku kata Allah, dan aku langsung yang akan membalasnya. Maka mari kita jaga ibadah kita dengan sebaik-baiknya, khususnya puasa kita di bulan Ramadan ini. Insya Allah bukan hanya pahala tanpa batas yang akan Allah berikan kepada kita dari ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, melainkan mufirolahu mata qadama min dambi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Insya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم
Pak, kita foto dulu, Pak. Masya Allah. Ntar habis itu sholat. Zaman aku kuliah subuh ini.